Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita sama-sama berdoa dulu ya, supaya nanti ketika menerima pelajaran kalian dalam keadaan siap. Sekarang kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada hari ini, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan materi mengenai pembagian idgham. Idgham itu artinya apa ya? Memasukkan apa? Memasukkan apa? Memasukkan huruf mati ke huruf yang hidup, maka disebut dengan idgham. Yaitu ada huruf mati pertama dimasukkan kepada huruf yang hidup, yaitu huruf yang kedua, sehingga yang mati jadinya masuk dibacanya pada huruf yang kedua. Selain dari idgham bihunna dan idgham bilahunna, ada pembagian idgham lagi yang lainnya. Itu ada 3. Idgham mutamatsilain, Idgham mutadanisain, idgham mutaqaribain. sudah pernah dengar dulu di pelajaran TK ya, apa MI apa SD, dulu sudah pernah mungkin mendengar apa yang disebut dengan idgham mutamatsilain, mutajanisain maupun mutaqaribain. Sekarang kita pelajari lagi sambil mengingat lagi, dan barangkali ada yang baru pertama dengar ini idgham ini, kamu mungkin dengarnya hanya 2 saja, bihunna dan bila. Pertama, idgham mutamatsilain itu adalah ketika ada dua huruf yang sama makhrajnya, sama pula sifatnya. Jadi ada makhraj, ada sifat. Ada 2 ini, makhraj dan sifat. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan antara makhraj dan sifat. Kalau mutamatsilain berarti 2 huruf itu sama antara huruf yang mati dan yang huruf hidupnya itu hurufnya sama. Contohnya apa? Apa bacanya? Yang mati huruf yang nomor berapa? Yang hidup. Yang mati huruf yang nomor 1. Yang hidup, ini hurufnya sama apa beda? Berarti kalau hurufnya sama, makhrajnya sama, sifatnya juga sama. Cara bacanya berarti dengan ditandai menggunakan tasydid. Ini setiap kamu melihat ada tasydid di dalam huruf Al-Quran, berarti maknanya di huruf ini terdapat 2 huruf yang sama, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham. Jelas? Berarti setiap kamu menemukan ada tanda tasydid, maknanya ada 2 huruf yang sama, baik makhrajnya maupun. Nah, itu namanya hukum bacaan idgham mutamatsilain. Jelas ya? Sekarang kita idgham yang kedua.
Idgham yang kedua ini adalah idgham mutajanisain, itu yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ul dan lafaz Robbi, antara lam dan ro. Coba kamu mengucapkan lam, mengucapkan ro. Makhrajnya sama atau tidak? Lam dan ro ini berada di ujung lidah. Lam, ro, sama atau tidak makhrajnya? Tapi sifatnya beda. Maka ini namanya hukum bacaan idgham. Cara bacanya seperti apa? Ditandai dengan tasydid. Berarti yang tidak dibaca huruf apanya? Lam. Berarti cara bacanya Rabbi. Lamnya sudah masuk pada huruf ro. Namanya hukum bacaan. Terus yang terakhir idgham mutaqaribain itu adalah makhrajnya berdekatan dan beda sifatnya. Contohnya mana yang menjadi hukum bacaan idgham mutaqaribain? Huruf yang apa? Huruf ba dan mim. Coba kamu mengucapkan ba, mengucapkan mim. Makhrajnya di mana? Di bibir, karena ba dan mim itu adalah huruf-huruf bibir. Coba kamu mengucapkan ba tapi bibirnya mangap, bisa atau tidak? Mengucapkan mim bibirnya mangap, bisa atau tidak? Tidak ya, karena keluarnya dari bibir atas dan bibir bawah. Makanya kalau ada orang yang bibirnya agak swing, itu biasanya mengucapkan ba dan mimnya itu susah karena tidak sempurna. Ini mimnya ini tidak sempurna ya. Sehingga antara ba dan mim ini adalah makhrajnya berdekatan tapi sifatnya beda, sehingga disebut dengan hukum bacaan idgham. Cara bacanya adalah, coba baca. Yang hilang huruf apa? Karena sudah masuk pada huruf mim. Cara bacanya irkam ma'ana. Paham? Coba dibaca praktek. Yang idgham mutamasilain dulu. 1, 2, 3. Idgham mutajanisain. Idgham mutaqaribain. Oke, jelas? Ada yang mau bertanya? Perbedaan antara mutajanisain dan mutaqaribain. Ya, perbedaannya kita melihat pada dua hal, antara makhraj dan sifat. Kalau mutajanisain makhrajnya sama, kalau mutaqaribain tidak sama tapi berdekatan. Ya, perbedaannya berarti pada antara makhraj dan sifat. Seperti itu. Paham atau tidak? Jadi kesimpulannya idgham mutamasilan itu adalah ketika ada dua huruf yang sama, satunya mati dan satunya hidup, maka huruf yang mati dimasukkan pada huruf yang hidup. Contohnya lafaz idzahaba. Kemudian idgham mutajanisain adalah ketika ada dua huruf yang makhrajnya itu sama tapi sifatnya berbeda. Contohnya Rabbi. Dan yang terakhir idgham mutaqaribain adalah ketika ada dua huruf yang makhrajnya berdekatan
tapi sifatnya beda. Contohnya irkama'ana. Itu sudah cukup? Terima kasih banyak. Untuk mengakhiri materi pada kesempatan kali ini, kita tutup dengan pembacaan doa wal asri. Bismillahirrahmanirrahim.